Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irsan Disnar dari kampus Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 4. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Tapi sebelum itu saya akan menyebutkan bagian-bagian yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama pengertian perencanaan sumber daya manusia, yang kedua manfaat dari perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga tantangan-tantangan dari perencanaan sumber daya manusia yang meliputi dua faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal, yang keempat faktor penentu perencanaan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah tahapan atau tahap memperoleh kelayakan pekerjaan sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya simak videonya sampai habis. Baik, yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan itu apa dan sumber daya manusia itu apa? Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalamnya perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Yang artinya ini merupakan suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dan dapat disimpulkan bahwasannya perencanaan sumber daya manusia itu merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya kita akan melangkah kepada bagian yang kedua, yaitu manfaat perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa manfaat dari perencanaan sumber daya manusia yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu meningkatkan penghematan biaya. Yang ketiga memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Yang kelima meningkatkan koordinasi antar sumber daya manusia. Yang keenam menciptakan suasana kebersamaan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. Manfaat dari perencanaan ini yaitu supaya sumber daya manusia dapat ditempatkan pada jabatan dan posisi yang sesuai dengan kemampuannya, supaya tidak menimbulkan konflik atau penurunan kinerja dalam perusahaan. Dengan adanya perencanaan sumber daya ini, perusahaan dapat mencapai tujuannya lebih optimal dan lebih maksimal. Yang kedua yaitu meningkatkan penghematan biaya, karena biaya merupakan salah satu komponen penting yang ada di dalam perusahaan dan harus diperhatikan dengan betul. Karena jika ada yang salah mengenai biaya atau beban ini, perusahaan bisa mengalami masalah keuangan yang serius. Yang ketiga itu memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Artinya, perencanaan sumber daya manusia ini akan membuat proses penempatan pegawai menjadi lebih tepat dan pada kemampuannya, sehingga perusahaan dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Ini juga diperlukan bagi pihak manajemen supaya bisa mengenali pegawainya dengan baik. Yang keempat yaitu mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Artinya, perencanaan sumber daya manusia ini juga akan memberikan sistem informasi yang akurat dan tepat bagi perusahaan, sehingga setiap pegawai yang memiliki masalah atau kekurangan dapat diatasi dengan baik. Begitu pula dengan pegawai yang memiliki kompetensi lebih baik dari yang lain juga bisa diberikan bagian yang lebih baik. Yang kelima yaitu meningkatkan koordinasi antar sumber daya manusia. Ini juga merupakan salah satu manfaat yang sangat penting dari adanya, sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai lebih optimal tanpa adanya miskomunikasi antar divisi. Yang keenam yaitu menciptakan suasana kebersamaan. Dalam pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia juga menuntut adanya kematangan emosi, sikap dan nilai antar masing-masing sumber daya manusia, sehingga perlu adanya toleransi di dalamnya. Ini akan membantu menciptakan suasana kebersamaan yang lebih kondusif dalam pekerjaannya. Baik, selanjutnya kita melangkah pada bagian pembahasan berikut atau yang ketiga, yaitu tantangan-tantangan sumber daya manusia yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dari perencanaan sumber daya manusia, yang berasal dari dalam dan yang berasal dari luar. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu
faktor internal dari tantangan-tantangan sumber daya manusia. Yang pertama ada yang namanya pemilik. Kenapa pemilik? Karena pemilik merupakan pemilik modal yang melakukan penanaman modal kepada suatu perusahaan yang bisa menunjang suatu keberhasilan dari suatu perusahaan. Tetapi jika perusahaan itu tidak mau memperbaiki kompetensi sumber daya manusianya, maka pemilik modal juga tidak mau untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut, yang pada akhirnya akan membuat perusahaan itu sendiri gagal. Yang kedua yaitu pemerintah. Karena pemerintah memiliki hak dan wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Jadi pemerintah dan seluruh jajarannya berkepentingan dengan keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu manajemen. Karena kelompok profesional akan mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu karyawan. Karena perekrutan, pembinaan, dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Dengan ini, karyawan harus dipenuhi kebutuhan material, mental, psikologis, sosial, dan intelektual secara memuaskan, sehingga karyawan mau melakukan dan berbuat sesuatu untuk kepentingan perusahaan. Yang kelima yaitu customer. Karena masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa tidak mengalami gangguan, sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Ya, jadi bisa diketahui ada 5 tantangan-tantangan sumber daya manusia yang berasal dari internal atau perusahaan. Selanjutnya, kita melangkah kepada tantangan-tantangan sumber daya manusia yang berasal dari luar atau eksternal. Ada beberapa tantangan-tantangan sumber daya manusia yang berasal dari luar atau eksternal. Yang mana itu? Yang pertama yaitu berasal dari sektor ekonomi. Berbagai tantangan siklus bisnis mempengaruhi kegiatan-kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Sejalan berkembangnya waktu, sektor ekonomi terus berkembang. Perkembangan ini selanjutnya memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran atau benefits yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Bagaimana produsen menuntut karyawan untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk jika sewaktu-waktu kondisi perekonomian dalam kondisi lesu. Semua sumber daya manusia yang ada dalam organisasi harus bekerja keras untuk menginovasikan produknya. Yang kedua yaitu berasal dari sektor sosio-kultural. Kondisi sosio-kultural merupakan pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan. Kondisi ini berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan pola atau gaya kehidupan yang berkembang dan terbentuk dari dinamika kebudayaan, ekologi, demografis, geografis, religius, pendidikan, dan faktor-faktor etnis lainnya. Perubahan-perubahan kondisi atau nilai sosial budaya merupakan tantangan bagi perencanaan sumber daya manusia. Kondisi inilah di mana perusahaan diuji kemampuannya dalam mengatur karyawan yang mempunyai berbagai kultur dan budayanya masing-masing, agar mencapai satu visi yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu berasal dari sektor internasional. Perusahaan harus berusaha memiliki sumber daya manusia yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional seperti resesi, penurunan atau kenaikan nilai uang. Perusahaan juga diharapkan bisa memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis internasional, agar bisa bersaing dan kompeten dengan sumber daya manusia dari luar negeri. Dengan diterapkannya pasar bebas dan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEI, tenaga kerja dari luar negeri akan membanjiri sektor dalam negeri, sehingga sumber daya manusia dari dalam negeri tidak terpinggirkan di negeri sendiri. Yang keempat yaitu berasal dari sektor teknologi. Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengolahan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Tantangan teknologi tidak sekedar menyangkut pembiayaan atau cost, karena bagi perencanaan sumber daya manusia, hubungannya terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang terampil mempergunakannya, baik dari luar maupun melalui pengembangan tenaga kerja di dalam organisasi. Organisasi perlu merancang kegiatan-kegiatan pengaturan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk ikut atau untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan akibat dari inovasi teknologi. Yang kelima yaitu berasal dari sektor publik, yang dimana sektor publik di sini ialah perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyeleksi sumber daya manusia yang akan direkrut.
Perusahaan terlebih dahulu menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Ya, jadi dari faktor internal dan eksternal, ada 10 yang menjadi tantangan dari perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya kita melangkah kepada pembahasan berikutnya, atau yang keempat, yaitu faktor penentu perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu perencanaan sumber daya manusia yang mungkin hampir sama dengan faktor-faktor yang ada pada tantangan-tantangan sumber daya manusia. Yang mana itu? Yang pertama yaitu adalah peraturan pemerintah. Kenapa harus peraturan pemerintah? Jawabannya adalah karena bekerja di bawah Departemen Sumber Daya Manusia akan mengarahkanmu untuk selalu mematuhi hukum dan beradaptasi dengan peraturan pemerintah. Jenis peraturan ini memengaruhi setiap proses Departemen Sumber Daya Manusia, termasuk perekrutan, pelatihan, kompensasi, pemutusan hubungan kerja, dan banyak lagi. Jika tidak mematuhi peraturan pemerintah, perusahaanmu terancam mendapatkan sanksi berupa denda dan kemungkinan perusahaan kamu akan ditutup. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Ketika teknologi baru mulai diperkenalkan, Departemen Sumber Daya Manusia dapat mencari cara untuk menghemat biaya internal melalui aplikasi atau perangkat lunak yang tersedia. Pekerjaan yang biasanya memakan waktu 2-4 orang bisa dipangkas menjadi satu pekerjaan yang dikerjakan oleh satu orang. Teknologi merevolusi cara melakukan bisnis dan bukan hanya dari sudut pandang konsumen, tapi juga dari sudut pandang pelaku bisnis. Yang ketiga yaitu demografi, tenaga kerja. Ketika generasi yang lebih tua pensiun dan generasi baru memasuki dunia kerja, Departemen Sumber Daya Manusia harus mencari cara untuk menarik kandidat baru ini. Mereka harus mempekerjakan dengan cara yang berbeda dan menawarkan berbagai jenis paket kompensasi. Contohnya seperti memberikan uang tunai, tunjangan langsung, bonus, atau sebagainya yang sesuai untuk generasi muda ini. Pada saat yang sama, mereka juga harus menawarkan lingkungan kerja yang kondusif bagi cara kerja generasi ini. Jadi ada 3 faktor yang menjadi penentu dari perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya kita melangkah kepada pembahasan berikutnya, atau yang kelima, atau yang terakhir, yaitu tahapan memperoleh kelayakan pekerjaan sumber daya manusia. Dalam hal memperoleh kelayakan pekerjaan sumber daya manusia, ada beberapa poin yang harus diterapkan agar kelayakan itu tercapai. Yaitu yang pertama adalah pemetaan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan pemetaan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Pemetaan tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan. Yang kedua yaitu melakukan prediksi supply and demand. Setelah melakukan pemetaan, proses perencanaan sumber daya manusia selanjutnya adalah melakukan estimasi supply and demand. Estimasi tersebut dapat Anda gunakan untuk mencocokkannya dengan perkiraan kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Cara ini berguna untuk mengetahui kebutuhan bisnis secara objektif dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu perekrutan. Berdasarkan evaluasi supply and demand, perusahaan dapat menyusun strategi perekrutan. Tahapan perencanaan sumber daya ini bertujuan untuk memberi solusi ketika perusahaan mengalami kekurangan tenaga kerja. Strategi tersebut bisa bervariasi, seperti melakukan perekrutan karyawan baru, menggunakan jasa outsourcing, pelatihan, relokasi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia. Tahapan perekrutan bukan langkah akhir dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Perusahaan perlu mendorong pengembangan skill dan keahlian para karyawan. Kebijakan ini sangat penting sebagai upaya mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Terakhir, Anda perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin. Pengawasan berguna untuk memastikan kalau setiap karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya, evaluasi menjadi sarana dalam menilai kinerja sumber daya secara keseluruhan. Ya, jadi kira-kira begitulah beberapa penjelasan saya mengenai perencanaan sumber daya manusia. Sebagai kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalam perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan-kegiatan
dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Yang artinya ini merupakan suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, dan juga tanpa adanya manajemen yang bergerak dan berperan di dalam organisasi atau perusahaan. Suatu perusahaan itu tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan. Dalam artian manajemen dalam suatu perencanaan sangat penting dan sangat menunjukkan keberhasilan suatu perencanaan sumber daya manusia. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan perkata dan kalimat yang saya ucapkan itu datangnya dari saya, karena saya sadar saya hanyalah manusia biasa. Jikapun kesempurnaan itu hanyalah sebagian rahmat yang diberikan dari Pencipta, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya.